Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Timex. Ini Timex pertama yang gua review di channel ini ya. Untuk boxnya, box kardus, warnanya grey, kerasa cukup kokoh boxnya. Di bagian atasnya ada logo Timex yang ukurannya kecil. Di bagian samping-sampingnya sih polos dan di bagian bawahnya ini ada beberapa informasi. Nggak tahu kenapa ya, tiap gue lihat barang, entah barang apa aja kalau ada logo-logo semacam ini, di mindset gue ini barang pasti bagus, sekalipun gue belum tahu spek barangnya. Ya, semoga aja ini beneran bagus ya. Oke deh, sekarang kita langsung unboxing aja. Di dalam box, ini ada kartu garansi MagWatch, karena emang gue belinya di MagWatch ya, dan ini berlaku selama 1 tahun. Kalau ini user information atau user manual, di sini tersedia dalam beberapa bahasa ya, makanya dia tebel banget kayak gini. Kemudian dapat microfiber yang lumayan gede. Oh, ternyata ini dari MagWatch ya, gua kira bawaan dari Timex. Oke, ini dia jam tangannya, Timex Weekender dengan seri TW2P62300. Jam tangan ini tampilannya klasik ya, mulai dari bentuk case, desain dial, sampai strapnya emang setelannya retro banget. Nah, yang gue review sekarang ini adalah varian dial dark blue. Sebenarnya sih kalau ada, gue pengennya yang dial putih ya, karena kelihatan lebih klasik lagi. Tapi gue udah ubek-ubek beberapa toko sampai beberapa marketplace. Ternyata yang ready cuma 2 varian, yaitu dial dark blue ini, sama satu lagi dial biru yang warnanya lebih muda. Dan untuk harganya, ternyata emang di MagWatch paling murah guys. Ini gua dapat harga 879.000. Di toko lain udah di atas 1 juta semua ya. Jadi kalau kalian udah ada niat buat beli jam tangan ini, mending satset deh. Takutnya harga keburu naik atau malah bisa kehabisan stok. Dan buat yang mau beli, link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi ya. Untuk desain dial dari jam tangan ini sebenarnya sih simple. Dia cuma 1 layer dan untuk icon-icon yang ada di dalam dialnya ini semuanya full print. Tapi bagusnya sih untuk printingnya ini tegas dan rapih ya guys. Iyalah, masa sekelas Timex nggak rapih sih. Kalau kita lihat jarum detiknya ini nggak gerak ya, karena emang ini sebenarnya jarum krono. Detik yang aslinya adalah jarum kecil yang ada di atas jam 6 ini guys. Kalau yang di arah jam 2, ini krono 1/10 detik atau 0, sekian detik. Dia baru akan bergerak kalau krono detiknya ini di stop. Nah, kalau yang di arah jam 10, ini krono menit. Jadi setiap 1 langkah atau 1 garis, ini terhitung 1 menit. Dan untuk 1 putaran fullnya ini dia totalnya 30 menit. Untuk jarum-jarumnya dari mulai yang gede sampai yang kecil-kecil ini menurut gue sih cuttingnya cukup halus. Oh ya, untuk warna putih di jarum jam dan menitnya ini adalah luminous guys. Padahal udah ada fitur indiglow-nya ya, tapi masih dikasih lume juga. Mantep lah. Bagian dial window materialnya mineral kristal. Kelihatan cukup jernih ya, dan ini datar. Untuk material case stainless, finishingnya full polish. Dia bentuknya biasa aja sih, bulat polos, tapi emang kelihatan elegan banget. Kemudian di sebelah kanannya ini ada tombol chrono dan crown yang semuanya ini dikasih finishing polish juga. Untuk bagian strap, ini jenisnya Zulu. Untuk material yang dipakainya, kayaknya sih ini kulit asli ya, karena feel-nya kerasa banget guys. Teksturnya lembut, agak-agak licin, dan ini kenyal banget guys. Kalau ring atau kipernya ini stainless, dan bagian bakelnya juga sama ya, stainless steel. Sebenarnya gue berharap di bakelnya ini ada engrave Timex-nya ya, tapi ternyata polos. Logo Timex-nya malah ditaruh di bagian bawah strap-nya nih. Ini sih nggak bakal kelihatan ya kalau jam tangannya lagi dipakai. Tapi it's okay lah. Menurut gue bagian strapnya ini udah maksimal banget. Kemudian untuk bagian belakang, materialnya stainless steel udah jelas. Ini ada efek sunburst-nya ya, cakep banget.
Untuk water resistnya di sini tertulis 30 meter, artinya belum bisa dipakai berenang ya, tapi udah cukup aman kalau cuma kena cipratan air. Yang menarik di sini ada dua stiker. Tulisannya Movement Philippines dan Strap India. Ya, brand Timex emang partnya diproduksi di beberapa negara sih. Dan yang gua tahu untuk pabrik assembly-nya sendiri dia ada di Cebu, Filipina. It's okay lah ya, mau diproduksi di mana aja nggak masalah, asal kualitasnya tetap terjaga. Oh ya, untuk tipe case bag-nya sendiri ternyata masih menggunakan jenis snap off. Kita coba buka deh, penasaran juga kan sama mesinnya. Oh iya, ini mesin in-house-nya Timex ya, Amerika punya lah. Kalau menurut gua sih mirip modulnya jam tangan digital deh. Untuk baterainya juga dia pakai yang besar. Biasanya kan kalau jam analog baterainya yang kecil ya. Tapi mungkin karena ini ada fitur Indiglo jadi dia butuh daya yang lebih besar. Di sini tercantum juga Timex Philippines. Nah, berarti bener ya kalau movementnya ini diproduksi di Filipina. Timex Weekender Chronograph ini ukurannya masih cukup ideal, 40 mm. Dan lug-to-lugnya 48 mm. Nah, kalau dipakai di pergelangan tangan gua yang lingkarnya nggak lebih dari 16 cm ini, sebenarnya ukuran case-nya sih masih oke lah. Cuma untuk ujung lugnya udah agak offset ya, tapi masih enak buat dilihat sih. Mungkin akan lebih kelihatan proporsional di tangan gua kalau strapnya ini diganti strap kulit biasa, bukan model Zulu kayak gini. Kemudian untuk ketebalannya 11 mm dan lebar lug atau strapnya 20 mm. Nah, gue baru tahu nih guys, ternyata fitur Indiglo Timex ini tersedia dalam dua mode. Gue sih nggak tahu persisnya ya nama modenya apa, tapi yang pertama kita sebut aja ini mode standar. Nah, di mode standar, kalau kita tekan crown atau tombol atas bawah, ini Indiglo-nya akan nyala selama kurang lebih 3 detik. Bahkan kalau kita tarik crown ketika akan setting waktu atau mau kalibrasi jarum krono, dia juga akan nyala selama 3 detik. Jadi intinya setiap kita tekan tombol yang mana aja, Indiglo-nya ini akan nyala selama 3 detik. Nah, di mode yang kedua, kita sebut aja ini mode hemat daya lah. Karena Indiglo-nya hanya akan nyala ketika crown-nya ditekan aja. Ketika dilepas, dia langsung mati. Dan kalau kita tekan tombol yang lain pun, Indiglo-nya ini nggak akan nyala guys. Oh ya, untuk cara ganti modenya, cukup tekan dan tahan crown kurang lebih selama 5 detik atau sampai Indiglo-nya ini berkedip. Kemudian untuk cara settingnya, tarik setengah crown dan putar searah jarum jam untuk setting kalender. Nah, ini yang agak beda guys. Biasanya kan kalau kita putar crown di jam tangan Jepang atau Cina, si dead wheel-nya akan langsung ikut muter ya. Tapi kalau di Timex ini yang muter malah jarum jamnya aja. Dan gerakannya ini clicky guys. Jadi sebenarnya sih kita dipaksa buat muterin jamnya sampai tanggalnya ikut berubah. Cuma di mode ini putaran jamnya jauh lebih cepat. Karena dalam satu putaran crown, jarum jamnya bisa bergerak 4-5 jam sekaligus. Nah, kalau untuk setting waktunya sih normal ya. Tarik full crown dan putar searah jarum jam. Nah, untuk mengkalibrasi jarum krono yang nggak berhenti di titik awal atau titik 0, caranya tarik setengah crown dan tekan tombol bawah untuk adjustment krono yang ada di arah jam 10. Kemudian tarik full crown dan tekan tombol atas untuk adjustment krono detik atau jarum yang panjang ini. Dan yang terakhir, tekan tombol bawah untuk adjustment krono yang ada di arah jam 2. Setelah gua beli jam tangan ini, jujur gua puas ya. Karena ini sesuai sama ekspektasi. Untuk desain dan ukurannya sih gua suka banget, pas di tangan gua. Material case-nya bagus, strapnya juga premium ya. Bahannya lembut dan nyaman pas dipakai.
Untuk finishing dan detailnya juga cakep, apalagi Indiglo-nya yang ikonik. Pokoknya overall ini mantep banget lah, recommended. Oke guys, itu tadi review dari jam tangan Timex Weekender ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat. Makasih banget buat kalian yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.